Kira-kira kalau zaman sekarang tuh ada orang yang pengen beli rumah lebih dari satu dengan alasan investasi, apakah masih masuk akal? Pasti kalian relate juga ya. Kalau sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama untuk yang baby boomers, generasi X gitu ya, yang umurnya tuh 40 tahunan sampai 60 tahunan gitu, bahkan beberapa milenial yang masih awal-awal gitu ya, itu tuh masih banyak yang menganggap kalau properti itu adalah investasi yang paling aman, dan merasa kalau tidak ada investasi yang lebih baik dari properti gitu ya. Jadi misalkan punya duit tambahan dikit atau punya duit sisa dikit gitu, langsung dibeliin tanah, langsung dibeliin rumah. Secara kadang tuh kalau dipikir random juga gitu loh, mereka dapat tawaran tanah di lokasi tertentu tuh langsung dibeli gitu loh sama mereka-mereka ini yang punya duit sisa. Kadang mikirnya tuh sesimpel nanti itu bisa diwarisin ke anak, terus nanti bisa disewain atau dikontrakin. Terus sesimpel kayak setiap bulan tuh dapat penghasilan dari kontrakan, dari kos-kosan, dari penyewaan tanah gitu setiap tahunnya. Tapi sebagian besar masyarakat lagi, terutama untuk generasi-generasi yang lebih baru, yang lebih muda-muda ini, beranggapan bahwa investasi di properti itu nggak masuk akal. Termasuk kayak kalau kalian lihat beberapa podcastnya Raditya Dika tuh, dia sempat bilang kalau return of investmentnya dari bisnis properti itu tidak semenguntungkan instrumen investasi yang lain lah. Apakah benar seperti itu? Baik, kita bakalan jabarin permasalahannya satu persatu. Yang pertama adalah capital gain, atau kalian dapat keuntungan tuh dari jual beli propertinya. Nah, di problem yang pertama ini itu tuh punya masalah di bagian likuiditas. Kalian semua tahu sendiri ya, kalau jualan aset properti terutama yang second itu tuh butuh waktu yang nggak sebentar gitu lah. Apalagi kalau ditambah desainnya tuh jelek, desainnya tuh kuno, terus yang nggak relate sama anak-anak zaman sekarang, nggak relate sama orang-orang zaman sekarang gitu ya. Ditambah lagi kalau lokasinya tuh nggak strategis dan rumahnya tuh segedong gede banget gitu. Jadi kalau misalkan mau direnov pun juga mager gitu, mostly kebanyakan orang. Belum lagi kita ngomongin soal proses jual beli propertinya, untuk balik nama, terus untuk renov, untuk ngegoreng harganya rumah supaya value-nya bisa naik, terus harganya juga bisa ikutan naik. Terus ditambah lagi ngejualnya kan butuh durasi yang nggak sebentar, dan prosesnya pun kadang nggak selancar yang kita bayangin gitu loh. Katakanlah misalkan udah ada yang deal, terus yang deal itu tuh kebetulan pengen beli secara KPR ya. Lah itu tuh belum tentu KPR-nya mereka tuh bakal di-ACC oleh bank gitu loh. Terus jadi batal lagi, kalian harus nunggu atau cari bayar yang lain. Jadi kayak prosesnya tuh nggak semudah kalau kita jual beli mobil menurutku sih. Jadi kalau di permasalahan yang pertama itu kita harus menang mental dan kesabaran sih. Soalnya kalau misalkan kita gegabah sedikit, kita tuh nggak sabaran sedikit, terus kita pengen cepet-cepet jual, yang penting untung 10% deh, daripada ntar nunggu bayar yang lain tuh kita jadi nggak punya kesempatan untuk menjual properti kita gitu loh. Ya kalau misalkan kita terlalu buru-buru untuk jual properti, ya pastikan kalau kalian tuh effort yang dikeluarkan untuk merenovasi, untuk mengakuisisi itu tuh setimpal dengan keuntungan atau reward yang kalian dapatkan dari penjualan tersebut. Itu harus dipertimbangkan benar-benar sih. Yang selanjutnya adalah soal rental income ya. Rental income itu berarti kita dapat penghasilan dari penyewaan, entah mau dari harian, bulanan, tahunan, atau lebih dari setahun gitu, yang jangka panjang 15 sampai 50 tahun kan ada tuh. Nah, banyak orang tuh yang nggak setuju soal dari penyewaan sebuah aset properti ya, karena ya itu tadi return of investmentnya tuh nggak sebanding dengan apa yang kita dapatkan gitu loh, kalau kita bandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Aku lumayan setuju sama ini sih, karena dibandingkan kalau kita punya duit yang sama, katakanlah kita invest di apartemen atau kita invest di rumah yang harga 1M gitu ya, terus kita beli, kita full furnish, kita renovasi, kita pasarkan gitu untuk dikontrakin selama 1 tahun 2 tahun gitu ya. Itu tuh keuntungannya nggak akan segede kalau misalkan kita beliin di instrumen investasi yang lainnya dan nggak seliquid yang lainnya gitu loh. Apalagi kalau kita ngomongin soal likuiditas gitu loh, ya itu kan pasti jauh banget properti kalau dibandingkan sama yang aset-aset lain. Tapi kalau kita ngomongin soal aset yang disewakan secara harian ya, artinya kayak hotel, penginapan, terus homestay, villa gitu ya, itu menurutku lebih make sense daripada kita menyewakan secara bulanan kos-kosan, terus kontrakan rumah gitu ya. Secara keuntungan tuh menurutku lebih untung kita sewain secara harian, walaupun operasionalnya tuh bakal jadi jauh lebih mahal, cuman duitnya tuh lebih banyak gitu loh daripada kita sewain yang bulanan atau yang ya intinya kita dapat penghasilan rutin selama jangka waktu tertentu gitu ya. Tapi tetap aja problemnya, walaupun kita bisa punya aset properti itu disewain sebagai rental income yang jauh lebih menguntungkan, tetap kita kan kayak punya usaha gitu loh. Kita harus memviralkan, kita harus marketingkan, kita harus pasarkan, ya kita harus melakukan berbagai cara supaya
supaya properti yang kita punya itu laku untuk disewa orang gitu loh. Jadi kita punya keuntungan yang maksimal dari pembelian properti tersebut. Balik lagi kan, kita kan tujuannya investasi gitu loh. Kita tujuannya bukan sekedar untuk punya doang atau buat warisan gitu. Kalau kita niatnya investasi ya tentu kita harus berpikir cara-cara seperti ini supaya untuk running cost-nya si aset ini tuh bisa nutup lah at least. Nah, investasi di bidang properti itu memang kebanyakan favoritnya dari boomers dan generasi X gitu ya. Karena rata-rata orang-orang pada usia segini itu mereka pada malas untuk mempelajari instrumen-instrumen investasi yang baru atau yang lebih modern, karena ya entah dari segi waktu atau segi teknologi mereka agak susah untuk mengikuti gitu ya. Tapi rata-rata orang-orang yang beli aset properti pada usia-usia segitu tuh mereka nggak mikirin soal return of investment, mereka nggak mikirin soal balik modal, mereka nggak mikirin soal ini tuh nek tak bandingin sama aku beli saham atau beli reksadana atau aku buka usaha baru, itu tuh jauh lebih menguntungkan yang mana sih gitu loh. Ya mereka nggak mikir sampai sejauh itu. Sometimes kayak yang penting punya, terus nanti bisa diwarisin atau nanti bisa dijual lagi. Ya mereka mikirnya tuh asetnya gak bakalan hilang gitu loh selagi kita agak aneh-anehin atau kita sekolahin di bank terus kita macet dalam pinjamannya. Ya menurut mereka masih aman-aman aja gitu loh, karena asetnya tuh bakalan stay dan gak pergi kemana-mana lah. Beda kalau misalkan kita investasikan di instrumen-instrumen yang lain gitu, yang sifatnya tuh ya bisa mengalami kerugian atau bisa mengalami penurunan value dari yang mereka bayarkan. Dan menurutku ini itu salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa kok harga properti itu jeblok setiap tahunnya gitu atau bubble setiap tahunnya. Ya karena beberapa aset itu sudah dikuasai oleh orang-orang tertentu, terus mereka jual lagi dengan harga yang 25% lebih mahal atau 20% lebih mahal dibandingkan harga yang mereka dapatkan ketika membeli aset tersebut dalam bentuk yang masih baru gitu loh. That's why sekarang tuh banyak bermunculan mindset kayak anak muda tuh gak ada masalah kalau kita harus ngekos atau kita ngontrak, karena mereka tahu bahwa value dari ngontrak atau dari ngekos atau dari sewa apartemen segala macam tuh jauh lebih affordable dan lebih make sense daripada kita harus mengakuisisi atau membeli keseluruhan dari harga propertinya gitu loh. Ya kita tahu sendiri kalau kita ngontrakin rumah, kalau kita menyewakan apartemen, kita nyewain tanah, kita sewain kos-kosan, itu kan harganya ya kayak mentok segitu-segitu doang gitu loh, nggak lebih dari persentase tertentu dari harga propertinya. Dan sebenarnya kita balik lagi ke poin yang pertama bahwa rental income untuk jangka waktu yang lumayan lama itu menurutku kalau kita ngambil keuntungan dari situ nggak make sense, karena ya kita nggak bisa jual yang terlalu mahal, kita nggak bisa sewain yang terlalu mahal karena pasti nggak ada yang mau. Mereka akan beralih atau mereka akan berpikir bahwa mending aku ngangsur aja daripada aku sewa per bulannya segini gitu loh. That's why sewa kontrakan per tahun itu akan lebih murah dari angsuran per bulannya dari harga properti tersebut gitu loh. Nggak bisa yang sepenuhnya mereka berpikir kayak rumah kita beli terus nanti yang bayar angsuran per bulannya tuh yang sewa. Nggak bisa kayak gitu, realitanya tuh kan beberapa ada yang nggak works gitu loh. Nah ini yang bikin kayak tren pembelian properti itu juga semakin turun dan harganya tuh tetap aja naik gitu loh. Jadi kita mengalami problem yaitu nggak ada yang mau beli rumahnya atau nggak ada yang mau mengakuisisi dari propertinya gitu loh, karena itu tadi harganya nggak make sense. So, sometimes kalau rumahnya terlalu gedong dan desainnya jelek pun orang-orang nggak relate, mending beli tanah terus mereka membangun rumah yang baru daripada kita harus mengakuisisi sebuah properti yang kita nggak suka desainnya terus kita harus ambrukin bangunannya terus kita bangun desainnya dari awal lagi. Itu jauh lebih memakan waktu dan lebih menguras uang juga. Kalau kita pengen menjadikan properti itu sebagai investasi yang memberikan keuntungan bagi kita atau memberikan manfaat yang maksimal terhadap hidup kita, ada baiknya kita pertimbangkan hal-hal tertentu gitu loh dalam kita mengakuisisi sebuah rumah. Contohnya dari sebuah desain, kita bisa rancang propertinya tuh memiliki cost maintenance itu yang murah gitu loh. Jadi ketika rumahnya tidak ditempatin, ketika rumahnya nggak ada yang rawat, itu tuh ya kayak materialnya tuh nggak gampang rusak, terus nggak gampang kotor, terus celah-celahnya tuh juga sedikit. Ini tuh penting banget karena kan kalau tujuannya untuk beli rumah tuh disimpan, berarti kan nggak ada yang rawat, nggak ada yang bersih-bersihin gitu loh. Nah sometimes kan orang-orang kaya ini atau orang-orang yang punya duit lebih ini itu kan lupa terhadap aset yang mereka miliki. Jadi ini salah satu hal simpel yang bisa dipertimbangkan juga. Terus yang kedua, berikan desain bangunan yang timeless gitulah. Kita nggak usah neko-neko kayak harus tema klasik, harus tema Jawa-Jawa yang detail bangunannya itu banyak, tapi yang mostly kebanyakan orang suka aja gitu loh. Contohnya kayak desain-desain minimalis gitu yang open space, terus interiornya tuh juga ya minimalis kayak di Pinterest gitulah, yang mostly anak-anak muda tuh suka. Jadi mereka suatu saat bisa berpikir kayak, oh aku akan beli rumah ini suatu saat kalau misalkan dijual gitu. Siapa tahu kan ada berpikiran seperti itu ketika kita menyewakan atau kita membuat rumah tersebut menjadi kos-kosan atau sebagai tempat tinggal pribadi. Karena kalau kita jualan properti itu tuh gak cuma sekedar jualan tempat bernaung, kayak kita jualan dinding, atap,
Terus ada jendela, ada pintunya doang gitu ya. Menurutku kalau sebuah aset properti atau aset rumah, apapun itulah, memiliki value lebih dengan memberikan experience yang buat sebagian orang tuh merasa, oh di sana tuh nyaman, menyenangkan, terus kayak banyak spot estetik yang bisa dinikmati buat santai-santai, buat foto, terus buat bikin konten di ruang tamu, di taman segala macem. Itu tentunya akan meningkatkan daya jual beli baik dari segi capital gain maupun dari segi rental income, yang tentunya dapat meningkatkan daya saing usaha kita dibandingkan dengan yang lain gitu loh. Nah, kalau kalian butuh bantuan untuk merancang atau mendesain aset properti untuk investment kalian bisa banget untuk kunjungi website kita, ada di link YouTube. Kalian bisa konsultasikan aja di hanisaproperty.com. We're gonna help you guys to reach your dream house, kos-kosan, commercial building, hotel, penginapan, anything lah, semuanya bisa kita. Pokoknya sampai kalian cocok, terus kita juga berikan masukan-masukan terhadap ya desain-desain yang menarik gitu, supaya sesuai dengan harapan dan tujuan kalian. Okay, so thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.